Shalom, kakak. Ya, pada hari ini ya kita benar-benar diberkati dengan pujian penyembahan ya. WL-nya kayaknya habis makan kenyang itu. Semangat banget nyanyi, luar biasa sekali. Tapi saya percaya walaupun dia lapar pun juga semangat lagi, saudara. Jadi dia lapar kenyang tetap semangat memuji Tuhan. Kita juga demikian, saudara ya. Tuhan udah WL-nya sudah begini-begini, udah besar-besar begini. Kita diam aja gini kan aneh, saudara ya. Saya paling senang kalau muji Tuhan tuh benar-benar ikut mengekspresikan dengan body language, dengan tangan, memuji Tuhan. Tuhan senang juga, saudara. Karena Tuhan bertakhta di atas pujian. Amin. Bahkan ketika Paulus Silas pun dia di penjara, dibelenggu, diborgol, dijaga di ruangan tengah. Tidak bisa lari, tidak bisa gerak, tidak bisa berdiri pun nggak bisa, dijaga lagi. Betapa ketatnya, betapa kuatnya belenggu, saudara. Hanya dengan doa dan memuji, menyembah, rontok itu semua belenggunya, besi-besi rontok, engsel-engsel rontok, semua terbuka. Artinya apa? Kalau kita di dalam segala masa kita hadapi saat ini, ya kan, harus memuji Pak, tapi mana bisa Pak? Suatu susah, sedih, nyanyi itu kalau sama India Pak. Nyanyi pun cari, sedih pun cari pohon, muter-muter nyanyi kan. Tapi itu lakukanlah, seperti Paulus dan Silas. Ya, memang berat, saya juga alami juga kalau lagi depresi, berat sama besar, nyanyi itu kayaknya gimana gitu loh. Tapi paksakan nyanyi muji Tuhan dan berdoa. Saya pasti tahu ada mujizat terjadi. Amin. Maka kalau di ibadat gereja kita jangan ada dulu kita semangat Pak gini doang dia. Padahal dia semangat, ayo gerak tangan gitu ya. Ya kan? Oh itu malaikat lihatnya udah mempet ya, udah pergi dia. Nggak suka ya. Jadi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan ya melalui kitab Amos ya. Kalau yang sebelumnya kitab Hosea ya mengenai betapa setianya Tuhan. Orang sudah berdosa ditarik balik, berdosa dicari lagi, berdosa diampuni lagi ya. Terus ya Yoel, Tuhan memberikan belalang belahap untuk menghabisi seluruh negeri, kelaparan besar, seluruh negeri semua kelaparan dan mereka menyesal dan Tuhan pulihkan. Hari ini kita juga kembali ke kitab Amos. Sebab setiap zaman itu selalu ada orang yang melawan Tuhan. Udah baik, jahat lagi, baik, jahat lagi, baik, jahat lagi. Coba baca dari Kejadian sampai Maliaki. Terus itu, baik, jahat, baik, jahat, baik. Tuhan berkati, butuh berkati melimpah, jahat lagi. Ya, demikian pula sekarang zaman Amos. Sama juga, ada divine warning. Apa artinya divine warning? Itu namanya teguran dari Tuhan. Teguran ilahi, ya. Makanya dikatakan camkan, perhatikan, the day are coming, ya, hari-hari sulit akan datang. The days, artinya hari-hari sulit, ya. Ini apa artinya hari sulit? Kelaparan, ya, dalam tanah. Kita bicara pada Yoel. Nah, maka kita hati-hati dengarkan firman Tuhan. Kalau serius, ya, kitab Amos, kita lihat latar belakangnya, saudara. Amos ini, kata Amos dalam kata Ibrani burdensome ya, atau menjadi beban berat, terbeban, pemikul beban. Ya, jadi kalau saudara punya anak kasih nama Amos, beban berat sini. Ya kan? Ya dong, artinya beban berat, memikul beban. Amos dipilih Tuhan untuk memikul beban berat Israel. Ya, makanya kan Amos, jangan bangga Amos, namanya keren Amos. Beban berat sini. Kenapa Pak? Ya nggak bisa ya. Dia ada di tahun 760 sampai 750 BC. Ini hampir ke Daniel. Dari Amos baru Daniel nanti kan. Ya, makanya ini ada di 2 Raja-Raja 14 sampai 15. Kita baca ya. Ini Amos ini bukan nabi. Amos bukan nabi, bukan keturunan nabi, bukan sekolah kenabian. Dulu nabi kan ada nabi pilihan Tuhan, ada nabi sekolah nabi, ya ada bapaknya nabi, anaknya nabi. Jadi Amos ini bukan seorang nabi, keturunan nabi atau darah nabi atau sekolah nabi. Ya. Amos ini adalah pengusaha, ya dia pengusaha, peternak dan juga dia pengusaha mengumpulkan buah pohon ara ya di hutan. Ini gambarnya ya, ya pengusaha Amos. Dan dia tidak sekolah teologi, nggak sekolah apapun ya. Kita lihat Amos 7 ayat 14. Jawab Amos kepada Amasya, nabi, imam besar, imam di Betel. Aku ini bukan nabi. Amos kata, aku ini bukan nabi
Dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Ya, jelas sekali bahwa Amos bukan nabi, dia pengusaha. Dia peternak dan dia pemungut buah ara hutan. Tapi Tuhan pakai. Walaupun dia belum tidak punya karunia nabi, Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan apapun, ya dalam Pak, saya kecil Pak, saya nggak punya keahlian Pak. Jangan kecil hati. Tuhan bisa memakai kita untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Ya kan? Jadi benar-benar kita harus, jangan kita kecil hati, Pak, saya nggak bisa apa-apa Pak. Saya nggak bisa khotbah, nggak bisa nyanyi. Jangankan nyanyi Pak, saya ngomong pun fales soalnya Pak, ya kan? Jadi saya nggak bisa apa-apa. Oh Pak, saya nggak bisa begini. Tenang aja, Tuhan sanggup memakai yang lemah menjadi kuat. Ya, ini Amos ya. Kita lihat Amos 1 ayat 1 sampai 2. Ini perkataan yang dinyatakan kepada Amos ya, perkataan firman Tuhan ya. Salah seorang peternak domba dari Tekoa. Tekoa ini adalah dekat Bethlehem, ada di Yehuda, apa namanya Israel Selatan. Tapi dia dipakai untuk juga dipakai untuk Israel Utara. Dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda dalam zaman Rehoboam, anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi ini, 2 Raja 14-15 ini ada di situ. Jadi Amos itu ada di dalam raja-raja. Jadi memang benar ini Amos ini sebelum Daniel. Ya. Dan ini berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang pengembalaan dan layar puncak gunung. Jadi ini dihukum oleh Tuhan, semua dikeringkan lagi. Selalu kalau Tuhan menghukum selalu pakai apa namanya? Kekeringan, kelaparan. Jadi kalau kita jangan heran, kalau Pak saya kok kering terus Pak, ya kan? Dipakai Tuhan untuk menegur kita, ya kan? Kita lihat. Dan ini di ayat 1 sampai 2 ini saya nggak bahas semua, karena ini ada 8 bangsa yang ditegur Tuhan. Yang ditegur Tuhan, dicela Tuhan. Ya kan? Damsyik, Gaza, yang sekarang juga Gaza, ya kan? Tirus ini namanya Libanon sekarang nih. Edom, Amon, Moab, ini semua Timur Tengah semua. Juga termasuk anak Tuhan sendiri, Yehuda dan Israel. Yehuda di Israel Selatan, Israel adalah Efraim atau Israel Utara. Ada perang saudara pecah kan? Yang 10 suku di utara, yang 2 suku Yehuda di bawah, di selatan. Ya, apa mereka ini saya nggak bahas semua karena terlalu banyak, ini ada 9 pasal. Bisa 3 kali khotbah, maka nggak bisa ya. Maka saya bahas hari ini Yehuda dan Israel. Apa kesan mereka 8 bangsa-bangsa ini? Kita lihat. Dosa bangsa-bangsa yang ditegur Tuhan itu, 8 itu. Pertama, kerohaniannya yang bobrok. Mereka kaya, makmur. Semakin kaya, semakin jauh dari Tuhan. Semakin kaya, mentalnya semakin bobrok. Semakin kaya, ibadahnya bobrok. Ya, maka kadang-kadang kalau kita nggak kaya itu bagus juga. Ya benar. Coba kalau kita nggak bakat kaya, kasih kaya, waduh, hilang terus saudara. Jangankan di gereja hilang, di rumah pun hilang terus. Buka cabang di sana sini kan, bahaya tuh kan. Maka istri-istri doa bahaya ya. Pak Tuhan, jangan berkat apa? Tuhan berkati suamiku berlimpah-limpah, jangan bahaya loh. Diberkati sebagian naik, hilang saudara. Nggak balik-balik malahan, terbang tinggi tuh namanya. Kedua, dia penyembahan berhala ada di mana-mana. Di 8 bangsa yang ditegur Tuhan itu ada penyembahan berhala semua. Baik Allah dibuat kasih dagon, kasih apa? Kasih lembu emas, semua berhala semua. Ya. Terus hidup mewah secara berlebihan. Ya, ini hidup mewah berlebihan. Dari mana hidupnya? Dari memeras orang. Dari kejahatan. Hakim pun bisa main uang. Semua suap, imam pun juga disuap. Semua itu suap udah biasa di sana. Dan mereka para pejabat di sana itu kaya-kaya. Ya. Berkelimpahan. Isinya minum mahal-mahal. Ya. Wine yang mahal-mahal. Tadi ada semua. Kebejatan merajalela. Nah, ini menindas orang miskin. Ya kan? Ada kan? Dan ini kejahatan bersama mana? Tidak adil. Peradilan yang rusak. Peradilan nggak ada lagi sana. Benar jadi salah. Orang salah jadi benar. Ada kan dulu kejadian. Orang benar lapor. Ya, sapinya hilang, ya kan? Tapi begitu dia ke polisi, ya kan? Malah biayanya lebih dari sapi 3. Rugi kan? Iya dong lapor, ya udah ketemu sapinya, pokoknya dicuri orang lah, dia lapor. Tapi malah dia lebih banyak biayanya. Jangan demikian. Makanya jangan lapor-lapor lah, ya kan?
Jangan main ke pengadilan Tuhan aja langsung lapor Tuhan. Kita pengadilan misalnya kita hilang 5 juta lapor ke polisi, habisnya bisa 10 juta saudara. Itu pun yang 5 juta nggak balik, ya kan? Kenapa banyak zamannya mafia kasus. Ini ada zaman dulu mafia kasus. Ya kan? Penindasan orang miskin merupakan hal yang biasa. Orang miskin tidak biasa. Inilah yang Tuhan nggak suka semua saya rangkum di sini adalah ini semua dosa dari 8 bangsa. Tapi hari ini saya akan bahas mengenai 2 bangsa Yehuda dan Israel ya. Kita lihat apa yang terjadi dengan Yehuda dan Israel. Yehuda itu adalah Israel Selatan, Israel atau Efraim Utara. Amos 2 ayat 4-5, beginilah firman Tuhan ya, karena 3 perbuatan yang jahat Yehuda, bahkan 4 aku tidak menarik kembali keputusanku. Ini dalam bahasa Indonesia nggak tepat. Ya, menarik kembali. Kalau yang di bahasa Inggris, menarik hukumanku. Aku tidak akan menarik hukumanku. Karena dosa keempat. Mungkin 3 Tuhan maafkan. Mungkin maafkan. Tapi yang keempat ini nggak bisa lagi. Kalau dimaafkan terus, hari nggak bisa dosa terus. Maka sampai keempat ini, aku akan menarik kembali hukumanku, the judgment. I will retract the judgment. Di bahasa Inggrisnya. Ya maka saya kurang tepat, maka saya jelaskan. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tapi disesatkan oleh dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Ini bangsa kesayangan Yesus Tuhan, Yehuda. Tapi dihukum karena tidak melakukan atau menolak hukum Tuhan. Jadi kalau kita menolak firman Tuhan, resikonya kita berhadapan dengan Tuhan. Jangan sampai kita menolak firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan, pahami, lakukan, ya. Tidak berpegang pada Tuhanku, tetapi oleh dewa-dewa kebohongan. Jadi banyak nenek moyang ya, kasih dewa-dewa kebohongan. Ya, dewa-dewa nenek moyang atau tradisi-tradisi. Ya, makanya kalau Imlek hati-hati. Jangan sampai kita ke kubur orang tua kita atau engkong kita, ya, Kong ini cucu datang, nggak boleh. Harus sembah engkongmu. Ada kan orang udah percaya Yesus karena orang tuanya masih agama lain, harus sembah pakai Yongshua, pakai macam-macam, nggak boleh. Itu kita namanya disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang diikuti nenek moyang. Ya hati-hati. Ya kalau bagi angpo boleh, ke ponakan-ponakan boleh ya. Jadi kalau untuk sembah-sembah sujud nggak boleh. Ya itu mulai penyesatan. Itu dosa yang ya udah lakukan. Apa dosa yang Israel lakukan, Israel Utara? Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4 lagi kan. 3 mungkin diampuni, 4 udah terus nanti nyambung terus kan. Aku tidak akan menarik kembali my judgment, penghukumanku atau keputusanku untuk menghukum mereka. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Apa artinya kok ada kasut? Jadi mereka tuh menindas orang benar. Orang benar itu enggak punya uang, dia mengutang. Kadang-kadang mengutang itu hanya untuk kebutuhannya kecil-kecil, seperti beli kasut. Diutangin, tapi ditendas, diperas. Jadi hanya untuk kebutuhan yang kecil-kecil saja, sampai yang sepele pun, itu ditindas mereka. Wah, kejam sekali. Mereka menindas semua. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, membelokkan jalan orang sengsara, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Ini udah bobrok mereka. Bapak sama anak berzina dengan satu pelacur yang sama di bait Tuhan. Di rumah Tuhan. Mengerikan. Jadi zaman dulu udah mengerikan, udah keburuk rohani, mentalnya. Dia juga di area rumah Allah pun juga dia bisa berzina, saudara. Kan sana ada kamar-kamar banyak tuh kan. Jadi saudara, zaman dulu memang bobrok rohani, menginjak-injak rumah Tuhan. Ini bobrok, mesum-mesum semua nih. Jadi penuh perzinahan, bahkan ayah dan anak pun bisa berzina dengan perempuan yang sama. Ya, mereka merupakan di samping mesbah, ya, di atas pakaian gantian orang, dan minum anggur orang-orang kena denda di rumah Allah mereka. Jadi di setiap mesbah saja mereka melakukan dosa, saudara. Ya, dosa. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tinggi seperti tinggi pohon aras,
yang kuat seperti pohon terbatin, aku telah memunahkan buahnya dari atas, akarnya dari bawah. Ya kan? Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Dia dipimpin Tuhan dari Mesir untuk di tanah Kanaan, Amori, ya kan? Jebus, ya kan? Dan banyak, ada lima suku bangsa di situ. Tapi dia Amori, dia malah bergabung menjadi satu dengan orang Amori penyembah berhala. Akhirnya mereka hidupnya bejat semua, ya. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, sebagian dari taruna-taruna menjadi nasir. Nasir itu orang yang khususkan Allah, dikuduskan. Nasir itu kalau Simpson kan nggak boleh gunting rambut, kalau Samuel nggak boleh minum yang beralkohol, yang memabukkan, ya kan? Bukankah begitu, betul-betul begitu? Hai orang Israel, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang Nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu nubuatkan. Jadi Nasir di Bait Allah dipaksa minum anggur. Jelas-jelas gak boleh minum yang memabukkan, anggur kan? Itu dipaksa. Dipaksa sama orang-orang sana. Jadi benar-benar bobrok di rumah Tuhan. Nabi di rumah Tuhan, orang Nasir yang gak boleh menyentuh minuman yang memabukkan. Tapi dicekokin sampai begini, saudara. Jadi ini benar-benar Tuhan marah. Dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Hari Nabi berdua tolak. Padahal nubuat itu adalah pesan Tuhan untuk bangsa Israel. Ditolak, diusir. Ini benar-benar menolak Tuhan dan hidup sakarpe dewe. Hidup benar-benar amburadul moralnya. Apakah sekarang terjadi sama kan hari ini? Terjadi hari ini. Orang jahat-jahat semua kan. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Sekali lagi saya kasih bahasa Inggrisnya. Bukan hanya menggoncangkan tempat kamu berpijak. Tapi, and so I will crush you. Crush you. Hancurkan kamu. Injak kamu sampai hancur. You as a wagon full of grain crush the ground. Seperti ini yang berat sekali menghancurkan jalan. Maka berat kan ada orang kalau jalan kan di tanah itu kan ada lakokan yang dalam bekas roda. Karena berat beban itu. Sama juga I will crush you. Jadi dia hanya menggoncangkan, enak aja goncangkan ke gempa bumi. Dihancurkan. Orang yang berdosa itu dihancurkan Tuhan loh. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang yang dulu dianggap cepat, hebat larinya, udah nggak bisa lari lagi. Orang kuat tidak dapat mengandalkan kekuatan lagi. Orang yang kuat-kuat semua akan dibikin Tuhan lemah. Orang yang hartanya banyak, sombong-sombong, dihancurkan Tuhan. Orang yang perkasa, gagah, tidak bisa apa-apa. Ya. Dan pahlawan tidak dapat melarikan diri, pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Jadi semua berbalikan, yang kuat jadi lemah, yang kaya dihancurkan miskin, yang dipikir kita banggakan pahlawan dia tidak akan lari terbirit-birit. Ya, juga orang yang berhati berani di antara pahlawan-pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu kalau menghukum gampang sekali. Gampang sekali, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan ibadah. Gampang, sangat mudah. Tuhan itu marah, kita bisa dihabiskan. Oh, jangan sampai kita kaya tadi menindas orang miskin, menghina orang miskin. Kalau kita disentil saja, habis kita, saudara. Uang kita habis ditipu orang, penyakit yang mematikan, kanker lah, haid lah, apalah. Mau apa kita? Uang tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita Tuhan. Maka jangan sombong kalau kita kaya. Jangan sombong kalau kita sukses. Kejadian Surabaya itu apa? Ada lihat nggak? Ngeri itu. Ngeri itu. Ya kan? Akhirnya sekarang apa akibatnya? Tahu sendiri kan? Hancur semua kan? Jadi jangan arogan. Arogan membawa kita ke kehancuran. Di mana tuh ayatnya? Kesombongan mendahului kehancuran. Ada. Kalau kita sombong hancur, ya. Dosa Israel, apa dosa Israel? Amos 4 ayat 1-15. Dengarlah firman ini. Hai lembu-lembu basah yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah dan menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Ini Amos ini pengusaha.
Jadi kalau ngomong itu apa adanya, tidak basa-basi, ya tidak lemah lembut, enggak. Perempuan lembu basa ini adalah perempuan kaya yang hidupnya hedonis. Kalau sekarang namanya apa namanya itu? Sosialita. Dia orang kaya, lembu basan. Ini benar-benar dikatakan lambang dari wanita yang kaya dari hasil memeras orang, kaya dari manusia yang lemah. Dia membuat suami-suaminya memeras orang lemah. Supaya apa? Bisa minum-minum. Dia minum-minum mabuk-mabukan yang mahal-mahal dari uang hasil memeras orang miskin. Mengerikan kan? Betapa jahatnya zaman dulu. Ya. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu. Kamu akan diangkat dengan kait dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Ya, kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikian firman Tuhan. Nah, apa artinya ini? Kelak kamu akan dipenjara, ditangkap, dikail, diikat, sampai kamu nggak punya apa-apa. Ya, maka orang-orang sombong yang kemarin itu, di berita yang viral itu, sekarang dipenjara. Kan semua koruptor, punya jahat, semua itu dipenjara. Maka saudara, orang kaya boleh, asal kaya itu jujur, kerja dengan benar, jangan menipu orang. Ini nanti ada lagi menipu orang, timbangannya pun palsu semua. Waduh, ini benar-benar orang licik banget ya. Ya, Allah datanglah ke Betel, lakukanlah perbuatan jahat. Firman Tuhan nih, ke Gilgal dan berhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembilan pada waktu pagi dan persembahan persepuluhan pada hari yang ketiga. Ya. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah, sebab bukankah yang demikian kamu sukai hai orang Israel? Jadi Tuhan kesal dah. Udahlah kamu ke Betel. Ya, berbuat jahat sekali tidak apa-apa. Kamu persembahan, persepuluhan, terus kan itu yang kamu banggakan. Nyembah-nyembah, ibadah, persepuluhan, tapi hatinya jahat. Ya kan? Kamu kata Hosea, kamu tidak punya pengenalan Allah, maka kamu akan musnah. Apa? Dia nggak tahu. Dia nyembah-nyembah begini, di Betel ini ada lembu emas. Ini yang bawa Yerobeam pertama. Jadi dia memimpin Israel Utara, dia membuat lembu emas dua, satu di Dan, satunya di Betel. Nah, dari lembu emas itu ada di Betel ada lembu emas. Ya, Tuhan tahu, pergilah ke Betel, lakukan persembahan imam-imam, persembahan kepada orang-orang Lewi di sana. Itu orang-orang imam-imam atau pekerja-pekerja itu udah nggak beres semua, nggak benar semua. Maka sembahlah, kan itu yang kamu mau kan, begitu kan, sembahlah. Pergi sana, sekarang Tuhan marahkan. Sekalipun aku telah memberikan kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di dalam tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Apa artinya gigi yang tidak disentuh makanan? Kelaparan. Jadi dia ada makanan atau roti yang ada menyentuh gigi kita. Jadi artinya kelaparan. Ya, tidak ada kekurangan roti, tidak ada makanan yang menyentuh gigi kita, ya kita nggak bisa makan. Kelaparan. Tapi kamu tidak berbalik kepadaku. Jadi sudah dikasih kelaparan, ya, makanannya kurang, minim dan kelaparan, kamu tidak berbalik kepadaku. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyun-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Kasih kelaparan, nggak berbalik. Kasih kekeringan sekarang, tahan hujan, ya kan? Sampai dia mau minum ke kota lain, cari air minum dia ke kota lain. Sampai dia ke kota lain pun minum nggak puas. Tapi namun kamu tidak berbalik lagi kepadaku. Ini orang ini benar-benar keras kepala, saudara. Dihukum pertama kelaparan tidak berbalik, dihukum kedua kekeringan tidak balik, dihukum lagi nih. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebunmu anggur, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang.
namun kamu tidak berbalik kepadaku. Aduh saudara, bohwat saudara. Tuhan bingung-bingung, kasih kelaparan nggak berbalik, dikasih kekeringan nggak balik, dikasih penyakit sekarang ya kan, gandum, semua pohon-pohonnya. Maka kalau kita dikasih masalah sekali, langsung berbalik. Jangan nunggu, ya kan, udah bisnisnya habis, kita nggak berbalik masih sombong, kasih penyakit jebret, nggak berbalik lagi, kasih lagi sengsara, kasih lagi petaka. Jangan, kita harus benar-benar punya hikmat, waspada. Ada masa sekali itu Tuhan. Jangan kita berbalik, menolak Tuhan. Berbaik pada Tuhan saja. Supaya masa kita stop, selesai. Minta ampun Tuhan. Pasti di Tuhan tolong. Ya kan? 3 malapetaka, tidak berbalik lagi. Kasih yang 4. Aku telah melepaskan penyakit sampar. Ya, ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh tarunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium dari hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Penyakit sampar ada di mana-mana, kusta ada di mana-mana, sampai semua kemah rumah berbau busuk. Itu benar-benar mengerikan. Nanti terjadi di zaman murka Allah, 7 cawan, dikasih kanker kulit gede-gede, bisul-bisul. Itu baunya gak karuan, itu sakit sekali, ya, sakit banget itu ya. Jadi ini benar-benar saudara, dikasih 4 malapetaka, ya, kelaparan, kekeringan, ya, dikasih hama untuk semua tumbuhannya, terus kasih penyakit sampar, nggak berbalik lagi. Namun kamu tak berbalik lagi padaku, demikian firman Tuhan. Dikasih lagi jebret, yang kelima, aku telah menjungkir balikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu jadi seperti putung yang ditarik dan dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Bohwat Tuhan benar. Ini kalau Tuhan orang Chinese bohwat nih. You bohwat loh. Lu maunya apa ya? Woi sudah gak tahan lagi katanya kan. Kasih 5 petaka. Kotanya dibakar. Sodom Gomora. Sampai diangkat seperti putung, artinya apa? Sebagai kayak udah gosong kita. Sengsara kita diangkat situ. Kalau udah begini masih, aduh saudara, kota dibakar, jadi benar-benar kayak Sodom Gomora dimusnahkan, dikasih kekeringan, panas matahari, dikasih hal-hal yang mengerikan, sampai kamu seperti putung, seperti keluar dari api, gosong, sengsara, ya kan? Tuhan benar-benar dia bilang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Maunya apa sih? Udah 5 kali malapetaka, habis-habisan masih keras hati, keras kepala. Maka Tuhan marah nih. Tuhan marah. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian padamu, maka bersiap-siaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Artinya siap-siaplah untuk menerima my judgment. Menerima hukumanku. Menerima apa yang kau tabur. Kebinasaan. Tuhan marah. Udah 5 kali kasih mata masih keras kepala. Ya, maka ini dihancurkan. Siap-siaplah bertemu dengan aku, ya kan? Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Ini bukti bahwa Dia besar. Dia pencipta segala yang ada. Pencipta gunung, samudra raya, pencipta bumi, manusia, pencipta segala yang ada. Emas, perak, semua Tuhan yang menciptakan. Dia berkuasa untuk meninggikan kita, berkuasa untuk menjatuhkan kita. Berkuasa untuk memberkati kita, berkuasa juga untuk mengutuk kita. Berkuasa memberikan kita keselamatan ke surga, berkuasa juga untuk melemparkan kita ke api neraka. Ya kan? Udah tahu Tuhan Maha Kuasa, masih dilawan. Maka jangan sampai kita melawan Tuhan. Kita apa sih? Debu. Kita debu. Ya kan, debu itu udah hilang. Kayak kata Mazmur, debu itu udah gak ada lagi. Wong Tuhan ciptakan kita kok. Jangan sekali melawan Tuhan. Patuhi Tuhan. Ya. Bayangkan ini. Subur jadi kering. Ya kan? Seperti kayak Sodom Gomora. Ini kota hancur semua. Harta sudah habis semua. Tidak terjadi. Tidak lama lagi terjadi. Itu teguran bagi kita semua. Hati-hati ya. Panggilan untuk baik kan? Berdosa. Ditegur. Nggak mau kan? Dihukum. Ya kan? Tapi Tuhan itu baik hati. Dipanggil lagi untuk bertobat, ya kan?
Tuhan makasih. Amos 5 ayat 4-6, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Kalau enggak kamu akan dibakar Sodom Gomora, kelaparan, kekeringan, kita mati, dan sekali penyakit. Tapi Tuhan baik, carilah aku. Gampang kok. Tuhan itu baik hati, carilah aku maka kamu hidup, ya kan? Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Jadi Gilgal, ya, bangsa Israel itu akan ditaruh ke pembuangan karena dididik nggak bisa, diajar nggak bisa, dipulihkan nggak bisa, ditaruh ke pembuangan. Ya, jangan sampai kita ditolak Tuhan. Ya, Berseba artinya apa? Well of oath. Jadi Berseba ini dulu Abimelek sama si Abraham, dia bikin persembahan, dia di sumur sumpah, ya kan? Jadi inilah Berseba. Jangan ke Gilgal, jangan ke Betel. Karena Betel ada persembahan, ada lembu emas, ya kan? Ini Amos 8:14 tadi katakan, mereka yang bersumpah demi Asimah, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Alamu yang hidup, hai dan ini juga ada lembu emas, serta Dewi Dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Jadi Berseba pun sudah ada berhala-berhala semua. Ya, Tuhan, jangan ke Berseba, jangan ke Betel, jangan ke Gilgal. Kita juga demikian, jangan ke Gunung Kawi, jangan ke dukun, jangan nyembah berhala, hobi kita, emas kita, harta kita, jangan kita utamakan. Kalau kita utamakan harta kita, Tuhan ambil, kita disambar sama Tuhan berat. Harta kita, hobi kita, ya HP kita, jangan sampai jadi berhala. Itu akan Tuhan nggak suka. Saya tanya, berapa lama, berapa jam saudara pegang HP? Nah, Pak, berjam-jam Pak. HP tidak bisa lepas dari tanganku Pak. Saya kemana pun, ya nggak apa-apa. Tapi saya tanya dulu, berapa lama sudah pegang Bible? Nah, HP nggak apa-apa, itu penting. Ada Bible-nya, ada apa, informasi boleh. Tapi kalau pegang HP saya bisa lama, pegang Bible nggak pernah, itu yang nggak boleh. Baca Bible nggak pernah, nggak boleh juga. Padahal saudara sedang memberhalakan HP saudara. Berapa lama sudah ngobrol, ngurumbi dengan teman-teman saudara? Pak, kalau ngurumbi bisa 3 jam, kayak 3 menit Pak. Nggak kerasa Pak. Karena ngurumbi itu asik. Berapa lama sudah berdoa? Ya kan? Itu penting sekali. Berarti kerohanian kita sudah mulai merosot. Tapi duniawi kita meningkat. Nggak boleh. Ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Katakan lagi. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ya. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, yang melepaskan kebenaran ke tanah. Ya. Jadi keadilan dilemparkan, udah diinjek-injek. Jadi ipuh supaya nggak berguna apa ya kan? Itu benar-benar saudara, keadilan nggak ada lagi. Ini yang ada adalah jien. Jadi kebenaran, hati yang benar nggak ada lagi. Nggak ada keadilan, nggak ada hati yang adil. Tapi yang ada jien. Saudara bersalah pun ada jien bebas. Yang menuntut saudara masuk penjara. Ya kan? Jadi A jadi B, B jadi A. Putih jadi hitam atau hitam jadi putih. Tergantung dari jien. Ya kan? Itu bahaya sekali. Makanya kadang-kadang lawyer itu dilema. Nggak bela, aku nggak dibayar. Dibela memang dia jahat. Gimana coba? Waduh saudara. Kalau saya punya anak, jangan jadi lawyer lah. Tahu dia jahat membunuh orang. Tapi tugas lawyer harus membela. Kan namanya pembela. Wah itu berat. Lebih baik jangan. Ya. Dia yang, ini namanya keadilan udah dibuang. Udah di-ignore, diabaikan, nggak ada lagi. Dia yang telah membuat bintang Kartika, bintang belantik yang mengubah kekelaman menjadi pagi. Yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut mencurahkan ke atas permukaan bumi. Tuhan itu namanya. Dia menimpakan kebinasaan atas yang kuat sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Itu artinya Tuhan itu yang berkuasa menciptakan semua, ya. Dan dia yang berkuasa untuk memberikan judgment juga pemulihan juga, ya. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang
Dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Mereka benci kebenaran, saudara. Ya, jadi kalau ada orang negur, kamu jangan gitu loh, kamu jahat, gak boleh berdosa loh. Itu benci banget. Jadi dia melakukan kejahatan juga biasa. Dia kejahatan itu seperti kebenaran. Tapi orang benar yang kejahatan. Orang yang jahat ditegur pun dia marah, nggak mau. Makanya kalau orang jahat kita tegur, itu pasti marah. Karena udah jadi darah daging dia. Bahwa setiap hari dia melakukan kejahatan, kebohongan, ya kan, penipuan, omong besar, itu udah mendarah daging. Kita tegur dia nggak mau loh. Ini kan aku benar menurut aku, benar menurut aku. Tapi tidak benar menurut Tuhan. Nah, itu ditegur. Jadi mereka keji. Dia akan menyiksa orang kalau dia orang itu jujur, tulus disiksa. Jadi bayangkan kota itu kayak apa, saudara? Gak ada orang jujur, gak ada orang tulus. Nanti terjadi pada masa tribulasi. Hati-hati. Tidak ada orang jujur lagi. Zaman sekarang saya cari jujur susah. Zaman sekarang cari orang yang jujur itu susah sekali. Benar, ya. Apalagi kelak tahun depan lagi itu pasti akan terjadi. Tidak ada orang jujur, tapi ada orang jahat. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Tuhan menghukum. Karena kamu jahat, menindas orang lemah, ya kan, menginjak-injak hak orang lemah, orang miskin, maka sekalipun kamu punya rumah bagus-bagus, kamu tidak akan menempatinya. Tidak menikmatinya. Kamu punya kebun anggur, tidak bisa kamu menikmatinya. Karena kamu akan dikasih hama. Maka kadang-kadang orang kaya tidak bisa menikmati hidup. Karena kadang hasilnya benar-benar curang. Maka ada orang dia ngomong, itu uang haram, nggak bisa jadi daging, ya kan? Ya. Tapi kalau kita uangnya benar dapatnya, kita bisa menikmati. Tapi kalau orang nggak benar itu benar-benar artinya kita nggak tentram, ya. Kita nggak bisa menikmati rumah bagus, nggak bisa menikmati mobil bagus, nggak bisa menikmati apapun. Ya kan? Malah ada kacau balau, rumah bagus tadi nggak ditempati, kamu punya usaha pun juga akan nggak menikmati. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hei kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap. Zaman dahulu banyak suap, ya. Tuhan marah sekali, dosanya banyak. Dosanya bertambah besar, semakin kaya semakin jahat, semakin kaya semakin serakah, semakin kaya semakin ambisi, semakin kaya semakin menindas orang miskin. Ya. Makanya kalau kita nggak siap kaya, jangan kaya, ya, jangan kaya. Nanti kita akan berdosa sama Tuhan, nggak boleh. Maka jangan, Pak, doakan saya biar berhasil kaya, nggak bisa. Tuhan tahu kalau Tuhan sayang sama kita nggak diberi kaya, diberi hati dulu yang kaya. Hati kaya, berkat ngikuti. Baru Tuhan berkati. Kalau kita hatinya belum kaya, dikasih kekayaan, kita akan lari dari Tuhan. Jatuh dalam dosa, berbuat jahat lagi. Banyak orang yang tender-tender, ya proyek-proyek itu, aduh saudara, saya lihat ngeri sekali. Orang miskin dibabat semua, tanpa belas kasihan. Itu nanti begitu orang udah kaya itu kadang-kadang seringkali jahat. Jahat sekali jangan. Ya, itu terjadi zaman dulu suap. Bahkan orang kaya pun bisa membeli hakim. Beli hakim. Lu mau nuntut orang kaya, lu yang masuk penjara. Pak, tapi gak salah. Dia salah. Tapi di pengadilan bisa yang salah jadi benar. Yang benar jadi salah. Jadi jangan macam-macam kita kan. Hati-hati. Maka hindarilah pertikaian, hindarilah kita berantem. Janganlah sampai kita saling menuntut. Kita kena efeknya sendiri. Karena di mana-mana zaman sekarang, apalagi kan, zaman dulu juga demikian. Uang adalah kuasa. Money is the power, ya kan? Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Orang yang akal budi dia nggak mau diam, nggak banyak ngomong. Aku ngomong ditegur, dipenjarakan. Aku ngomong negur, dikebukin. Aku berbuat jujur, dikebukin. Udah diam aja deh. Pokoknya kita pura-pura nggak tahu aja. Sebab kalau dia sampai dia menegur orang yang fasik, yang salah, yang jahat, yang suap, pasti masuk penjara. Masuk penjara. Ada kan orang yang pejabat ditegur masuk penjara, ada juga. Jadi saudara hati-hati ya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Maka Tuhan ngomong carilah yang baik.
Kamu jangan jahat, berhenti dari kejahatanmu, berhenti dari suapmu, berhenti dari menindas orang miskin, berhenti dari perbuatan yang nggak beres. Kamu harus cari yang baik, hidup yang baik. Dengan demikian Tuhan alam semesta akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat, cintalah yang baik. Tuhan baik loh, kasih nasihat. Cari yang baik dan jangan yang jahat. Zaman sekarang orang cari yang jahat asal cuan. Cari yang jahat asal cuan. Cari yang jahat asal kaya, cari yang jahat asal ada uang banyak. Korupsi gak apa-apa. Banyak ada orang korupsi, uang negara itu bahkan triliunan. Itu cari yang jahat. Ya. Bencilah yang jahat, cintalah yang baik. Ya kan? Harus membenci kejahatan. Ya, jangan kita menjadi yang jahat, tapi kita menjadi yang baik. Dan tegakkanlah keadilan. Nah, ini susah kan? Karena masalah terbesar di sini adalah tidak adil. Dia main suap, tidak adil. Maka mereka kaya-kaya. Ya. Di pintu gerbang mungkin Tuhan alam semesta akan mengasihani sisa-sisa ketuhanan Yusuf. Jadi keadilan. Apa artinya kita kaya raya? Ya. Ini ada. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai nyawanya, ganti nyawanya? Ya mereka tuh main suap tuh. Ya suap, semua suap, ya kan? Karena uang, saudara ya. Ya inilah apa gunanya kita punya kapal, ya punya permata, pesawat pribadi, rumah yang besar, ya uang banyak, tapi endingnya begini, mau nggak? Nggak kelihatan ya? Endingnya neraka, nggak kelihatan gambarnya ya, neraka. Jadi kita percuma punya rumah besar, ya harta banyak, tapi dari hasil kejahatan. Kalau kaya nggak masalah, asal hasil yang jujur. Bahkan kita bisa jadi berkat di banyak orang. Tapi kalau kita kayanya, orang begini, biasa orang kaya begini saudara. Dia menikmati hidup sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Tapi untuk karyawan nindas dia. Untuk orang miskin nindas. Untuk orang karyawan, untuk orang miskin, dia nindas. Dia rela itu karyawan dipetek ditekan, dipelit. Wah, pokoknya pelit banget itu, hak-haknya dikurangi semua. Supaya dia untungnya banyak. Biasa orang yang gitu, orang yang egois, orang yang jahat. Ya kan? Tapi endingnya mereka akan di neraka, saudara. Apa gunanya uang itu? Orang kaya bisa mati nggak, saudara? Kira-kira? Bisa mati nggak? Mati semua. Kaya mati, miskin juga mati. Tapi endingnya satu di neraka, satu di pangkuan Abraham. Ingat Lazarus sama orang kaya? Orang kaya mewah, udah tahu orang miskin saja minta segenggam nasi aja nggak dikasih. Lah satu orang borokan dia, tolong dong kasih makanan dikit, nggak dikasih. Sampai dia lupa kasih gol makanan, jatuh dia baru makan. Orang miskin itu ditindas, nggak kasih belas kasihan, nggak kasih makan. Endingnya yang kaya masuk neraka, selama-lamanya yang Lazarus orang miskin masuk ke surga, ke Firdaus, ya kan? Jadi kita harus benar-benar perhatikan hidup ini memang banyak godaan, pencobaan, hati-hati. Dengan uang hati-hati, uang bisa menjadi hamba, bisa menjadi tuan. Uang bisa membawa kita ke surga, uang bisa membawa kita ke neraka. Apa ke surga? Untuk pekerjaan Tuhan, uang kita. Untuk menolong orang miskin, orang yang kurang kita tolong, itu kita sedang menumbuk harta di surga. Tapi kalau untuk beli mobil mewah, ya kan, boleh, tapi ingat dulu, ya benar dulu, ya kan. Tapi untuk diri sendiri, untuk pribadi sendiri, dan mengabaikan orang miskin atau pekerjaan Tuhan, kita akan endingnya di neraka. Ya, jangan sampai uang membawa ke neraka. Bangsa Israel diberi emas sampai padang gurun menjadi anak lembu emas untuk disembah. Iya, jadi patung untuk disembah. Jangan menyembah harta. Ya. Hari Tuhan, sudah dikasih judgment, hukuman, ya ditegur. Kasih hukum, ditegur dulu, kasih hukuman, dipulihkan, baru ke hari Tuhan. Hari apa Tuhan? Hari penghukuman untuk orang yang tetap menolak, ya kan? Amos 5 ayat 18 sampai 20. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Kenapa celaka? Kata hari Tuhan itu bagus. Kok celaka? Kita lihat ya, kenapa celaka? Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Ya kan? Hari itu adalah hari kegelapan, bukan terang. Bukan hari yang enak, Tuhan, hari yang gelap, ya kan? Seperti seorang yang lari terhadap singa, seorang
seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya di dinding, seekor orang memanggutnya. Loh, ini lucu nih. Ya, kamu di luar, ya, dikejar singa, ya kan? Habis itu bebas dari singa, dikejar beruang, ya kan? Habis beruang dia selamat lagi, sampai ke rumah dipatok ular ya tangannya. Jadi nggak bisa lolos. Di luar dikejar singa, wah, haleluya, bebas. Singa selesai, dikejar beruang, lari lagi. Weh, bebas lagi. Aman deh. Nah, di rumah aman, di rumah tangannya di dinding dipatok ular. Ya kan? Itu kalau orang sudah dihukum Tuhan tidak bisa lari. Tidak bisa lari. Kemanapun saudara ada, dikejar dan dikasih masalah. Ya kan? Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya. Nanti semua akan gelap. Ya, bukan hanya gelap. Sinar matahari bukan itu aja, tapi orang itu udah gelap semua, kita akan diburu untuk dibunuh. Jadi itu mengerikan ya. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Loh, kenapa Pak ibadah dibenci Tuhan? Kita lihat ya. Aku membenci ya. Aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Loh, kenapa kok bisa begitu? Kita lihat saudara ya. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran, korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Karena jahat mereka, ibadah mereka Tuhan gak suka. Ibadah mereka gak suka Tuhan. Kedua, mau pakai lembu tambun, mau pakai persepuluhan, 20%, 50%, Tuhan gak suka. Makanya kan Yesus negor, ada selasih ya, engkau bayar perpuluhan, tapi yang lain kau abaikan, apa kasih dan keadilan. Kita boleh bagus persepuluhan, tapi kalau kita jahat, percuma, ditolak kita persepuluhannya. Jadi persepuluhan disertai dengan hati yang adil dan kasih. Itu yang dimaksud Yesus kan. Maka mereka Tuhan menolak ya korban-korban sajianmu yang tambun-tambun, ya kan, lemak-lemak, apa ternak, aku tidak akan pandang. Kamu muji Tuhan percuma. Misalnya Odini udah begini-begini, yang muji Tuhan. Misalnya kalau dia jahat, ya Tuhan nggak terima. Kita muji Tuhan juga sama. Kita muji Tuhan, wow, haleluya, haleluya, wah, hosana. Begitu di rumah kita sama istri maki-maki. Di jalan kita maki-maki orang, kita jahat. Wah, sampai seorang anak kesaksian kan, anak kecil kan, bapaknya khotbah begitu, wah, penuh kasih saudara. Anaknya langsung dari rumah bawa koper ke gereja saudara. Lu kenapa kok gak ke gereja? Bapakku di gereja di rumah lain. Di gereja penuh kasih, maka saya bilang, udah gereja aja. Jadi ada bapakku ada kasih kan. Jadi dia gitu. Jadi anaknya bawa koper ke gereja, kenapa ke gereja kamu? Ya kan? Bapakku lain kok kalau di gereja. Dia penuh kasih. Luar biasa sekali. Tapi kalau di rumah, waduh, saya nggak tahan. Maka saya lebih baik pindah di gereja aja. Tadi itu bapakku penuh kasih terus, sayang aku. Ya kadang-kadang gitu saudara ya. Jadi jangan sampai kita palsu, munafik. Ke gereja, persembahan, nyanyi, tapi kita jahat. Ibadah sia-sia. Percuma. Ibadah sudah percuma, sia-sia. Doa sudah nggak didengar Tuhan. Ya. Tetap kita harus sediakan waktu untuk melakukan kebenaran ini. Cuma tambun-tambun semua nih. Daging semua, gila, daging apa? Daging lembu, waduh. Ya daging lembu begini banyaknya, waduh. Gimana masaknya saya bingung juga nih. Saya motong sekilo, ngetim. Nah nanti makan dia pakai kecap itu 3 jam ini banyak begini. Aduh saudara, saya lihat ini ingat kompor saya saudara. Saya ingat wajan saya. Kepengennya saya potong, saya masak saudara. Wis kok ketawa saya lupa. Ya, 5 penglihatan tentang hukuman yang akan datang karena dosa. 5 penglihatan tentang hukuman karena dosa-dosa bangsa Israel. Kita belajar saudara ya. Penglihatan tentang belalang. Amos 7:1-3. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah padaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang. Pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sudah dipotong bagi raja.
Jadi raja rumput itu bagi raja dulu selesai, baru untuk rakyat habis tuh belalang. Ngeri saudara. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan, ya kan? Tujuannya belalang apa? Supaya orang bertobat. Tujuannya kita kena sakit penyakit supaya kita bertobat. Tujuannya kita bangkrut supaya kita bertobat. Tujuan kita ditipu orang supaya kita bertobat. Ya. Segala masalah yang kita hadapi supaya kita bertobat. Ya. Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesalah Tuhan karena hal itu. Ia tidak akan, dan itu tidak akan terjadi. Tuhan baik. Kalau kita menyesal, bertobat, Tuhan menyesal dan tidak jadi menghukum kita. Ya, bertobat, maka menyesalah. Ya, kita lihat lagi penglihatan kedua tentang api yang menghanguskan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Habis belalang, ya. Tuhan nggak jadi kan? Dia kasih penglihatan bahwa aku akan mendatangkan api. Loh, Tuhan pun bisa datangkan api. Ingat Sodom Gomora? Ingat Mesir? Api. Jangan sampai kita dikasih api oleh Tuhan. Tuhan berkuasa, saudara. Kita kalau baca kitab sungguh-sungguh, kita takut berbuat dosa. Benar. Ya. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Doa lagi Amos, ya kan? Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Ulang lagi. Dia kecil, kenapa? Hukumannya besar, masih nggak kuat terima. Maka menyesalah Tuhan karena hal itu pun tidak akan terjadi. Tuhan Allah. Jadi jangan meremehkan kuasa doa. Udah kita susah, ya, nggak punya uang, tagih utang, masih saja kita nggak mau doa. Ya kita bebal, angkatan yang bengkok, bebal. Udah susah, nggak ke Tuhan, berdoa, minta tolong, tapi kita mencari backing, relasi kita, teman kita yang kaya, masih aja mengandalkan manusia. Maka kata Tuhan, terkutuklah kau. Ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, berdoa, diberkatilah kau. Pilih mana? Kutuk atau berkat, ya kan? Jadi Tuhan baik memberikan pengampunan dan tidak jadi memberikan hukuman. Ya, sekarang kita next ya. Penglihatan tentang tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok, ya, tembok berdiri sebelahnya yang tegak, lurus, dan di tangannya ada tali sifat, ya kan? Lalu berfirman Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Ini plumb line. Plumb line itu untuk ukur, ya. Berfirman Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkan lagi. Tuhan udah kesel kan? 2 kali minta ampun, diampuni. Sekali minta ampun, diampuni. Sekali minta kasih hukuman, minta ampun, diampuni lagi. Yang ketiga kali, kasih masalah, minta ampun lagi, Tuhan nggak mau. Ya, aku tidak akan memaafkan lagi. Seperti yang 2 kali penglihatan itu. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan ditandaskan, diratakan, tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Ya, tali sifat ini artinya, ini saudara, saya bawa peragaan. Nah ini tali sifat. Tahu saudara? Untuk apa saudara? Ini untuk membuat gedung, bangunan, supaya dia nggak miring. Tali sifat. Ya. Jadi seluruh kontraktor bangunan selalu memiliki tali sifat atau plumb line, ya kan? Jadi dari atas sampai ke bawah dikasih tali dulu. Jadi dia, oh ini kurang 10 cm semua, biar rata. Ya kan? Dulu ini gedung ini juga pakai ini, tapi karena tukangnya nggak ikuti tali sifat, miring dikit. Dari bawah sampai atas miring 5 cm. Ketahui dari mana? Dari kaca. Tukang kaca itu lebih teliti lagi pakai tali sifat, dan dia benar-benar kalau kaca kan nggak bisa bengkong tuh. Maka dia benar-benar tali sifat, kasih kaca. Lah, di sini bawah kok rapat 3 cm,
Yang di atas kok 10 cm. Lah itu geger tukang sama tukang kaca. Nggak bisa gini, tapi memang tukang kaca bener. Kaca nggak bisa miring kan. Nah itu terus akhirnya tukangnya geger sendiri. Ternyata tukangnya pakai tali sipat, tapi dia nggak pakai panduan ini. Nah, Tuhanlah tali sipat. Itu adalah plumb. Dia harus tegak, lurus, adil sama Tuhan. Segala perbuatan kita harus sejajar, lurus dengan tali sipat. Kalau miring dikit saudara, mungkin 1 cm dari bawah. Kami ke atas tinggi, bisa miring banyak. Kita mungkin dosa sedikit. Kita nggak tahu, lama-lama dosa banyak. Jadi kalau kita piring 1 cm saja, dari bawah ke atas bisa 10 cm, 1 cm. Kalau gedung tinggi. Jadi harus benar-benar lurus. Tegak lurus. Tuhan ngomong, aku tali sipat. Aku taruh ini, tegak lurus. Keadilan ditegakkan. Lurus sesuai firman Tuhan. Maka dia katakan gitu. Jadi kalau bangunan tanpa tali sipat nggak bisa juga, ya kan? Ini makanya nih. Kenapa? Kalau kita punya tali sipat, itu gedung itu lurus dan tidak bengkok, saudara. Itu digambarkan bangsa Israel yang bengkok hatinya. Kita lihat Ulangan, ya kan? Berlakulah busuk dan berdiam. Mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda suatu angkatan yang bengkok dan berbelit bengkok hatinya, saudara. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa-bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapakmu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Jadi Tuhan mau kita nggak bengkok hati kita. Harus kita pakai tali sipat. Bahwa karakter kita, kelakuan kita harus tegak lurus sejajar dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita bengkok sedikit, nggak boleh. Bengkok sedikit lama-lama kan banyak dan kita akan nggak terasa kita jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Bahaya sekali saudara ya. Dikatakan Allah selalu mengukur umat berdasarkan standar kebenarannya dan bukan tolak ukur lain. Bagi mereka orang Israel, oh benar aku salah lakukan benar kok. Tapi no. That's not your standard. It's not my standard. Itu standar kamu, ukuran kamu, bukan ukuranku. Kalau ukuranku tegak lurus firman Tuhan. Jangan dibengkokkan. Jangan kompromi, jangan toleransi. Harus tegak lurus, tali sipat. Kalau kamu bengkok dikit aja, lama-lama bengkok banyak. Tuhan nggak mau. Maka Tuhan ngomong, akulah the plumb line, aku adalah tali sipat. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, kebenaran menjadi tali sipat. Kebenaran firman Tuhan adalah tali sipat. Jadi kalau kita nggak mau bengkok hidup kita, hati kita, firman Tuhan. God is the plumb line. Tuhan adalah tali sipat, tali pengukur. Ini ukuran yang benar. Setiap orang punya ukuran kebenaran masing-masing. Menurut kita benar, menurut orang lain enggak. Jadi apa yang benar-benar standar untuk semua orang kebenaran? Firman Tuhan. Maka bacalah firman Tuhan supaya saudara tegak lurus, ya, seperti tali sipat. Ya, ini tali sipat tegak lurus. Standarnya Tuhan adalah firman-Nya. Baca, pulang baca. Ya, jangan sampai kita tidak baca, nanti kita bengkok hati kita. Toleransi dengan dunia. Kompromi dengan dunia. Kompromi dengan dosa. Nggak apa-apa Jinje Pak. Habis aku butuh uang sih Pak. Coba aku doa nggak dikabulkan lama Pak. Ini kalau ini langsung tokcer cepat Pak. Kompromi dengan dosa. Kompromi dengan dunia. Kita bisa korupsi. Bisa berbohong, ya, menipu orang, membunuh orang. Aduh saudara, demi uang ya, jangan ya. Pastikan bangunan hidup rohani kita tegak lurus sesuai dengan kebenaran firman dan kita berkenan di hadapannya. This is the plumb line, ya, baca ya. Imam ini ada sisipannya, Imam Amasya dan hukumannya ini ada sisipannya. Ya, Amos 7 ayat 10-17. Lalu Amasya imam di Betel. Amasya itu imam di Betel. Di Betel itu ada berhala. Menyuruh orang menghadap Yerobeam, Raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkaranya. Jadi imam ini jahat juga. Suruh orang-orang, kamu ke raja ya. Lapor, Amos itu mau melawan rajaku. Jadi jelas sekali imam ini jahat sekali. Menyuruh orang untuk menghasut rakyat, untuk menghasut Amos, memfitnah Amos. Telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Ya kan?
Jelas sekali saudara ya. Jadi Amos berkata bahwa Raja Yeroboam akan mati terbunuh. Dan sisanya orang akan dibuang ke pembuangan. Ke Babilonia. Lah itu imam nggak terima. Oh nggak bisa, ini berarti kamu mau membunuh raja dong kalau gitu. Mau bersepakat dengan raja. Padahal itu soal Tuhan. Akhirnya apa saudara? Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah kau. Nyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Emang asalnya Yehuda, asalnya Amos kan. Dia ke utara nih, yang jahat-jahat. Amos, udah pergi sana kamu. Pulang kamu sana, mudik sana. Jangan di sini bikin ribut. Jangan bernubuat di sini. Bernubuatlah di negerimu sendiri, di Yehuda. Diusir kan. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel. Sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Di Betel tempat kudus apa? Raja. Imamnya ngomong, bukan ngomong di Betel tempat kudus Tuhan enggak. Di Betel tempat kudus raja. Ada persembahan berhalanya. Ya, jadi inilah bait suci kerajaan. Jelas sekali ini bukan bait suci Tuhan. Imamnya pasti imam antikris nih, ya kan? Jelas nih. Betel tempat kudus raja, ya bukan tempat kudus Tuhan. Bait suci raja, bait suci kerajaan bukan bait suci Tuhan. Imamnya Amasya. Jawab Amos kepada Amasya yang tadi saya bahas. Dia ngomong, "Ya, aku ini bukan nabi. Aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak, pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing, domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Aku sih ya nggak kepengen bernubuat. Aku kerja, punya bisnis usaha, aku punya peternakan, punya perkebunan. Aku tuh bukan siapa-siapa, tapi Tuhan ngomong sama aku, pergilah ke Israel, sampaikanlah firmanku. Sampai ngomong gitu, Amos kasihan juga kan, diusir kan. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan, engkau berkata, jangan berbuat menentang Israel, jangan mengucapkan perkataan tentang keturunan Ishak, sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang, tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Karena engkau berkata, jangan bernubuat di sini, jangan bernubuat di negeri di Betel, di Israel, maka akan terjadi Tuhan menghukum engkau. Istrimu bersundal di kota, anakmu laki-laki, perempuan mati pedang, peperangan, tanahmu akan dibagi-bagikan, dan engkau sendiri akan diusir, dibuang di sini. Dibuang kemana? Ke Babel. Kotanya dihancurkan, orang dibunuh semua, bait Allah dirobohkan, dan akhirnya dibuang ke Babel. Ya kan, yang begitu kan? Yang di Betel, yang di utara. Ya. Jadi jauh sekali dilaporkan di Amos ya. 4. Penglihatan yang keempat. Tentang bakul dengan buah-buahan. Ya, kita baca ayatnya. Amos 8 ayat 1-14. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkan lagi. Jadi buah-buah itu sudah matang. Kejahatan bangsa Israel sudah matang. Sudah saatnya dituai, sudah saatnya dipanen, sudah saatnya ya kesudahan bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Karena Tuhan sudah bohwat dengan bangsa Israel. Ditegur, diapain terus berbuat dosa. Ya makanya dia bilang, udahlah, udah saatnya kita panen, udah saatnya kita kita habiskan semua, kita hukum mereka semua. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan jadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah, ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Orang saya dibunuh, ada orang mati karena penyakit apapun, itu banyak bangkai manusia. Tuhan kalau sudah menghukum itu ngeri saudara. Jadi kita harus bertobat sungguh-sungguh, jangan sampai dihukum Tuhan. Ya kan? Dan berpikir,
Ya kan? Dengarkanlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang-orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu dan kita boleh menjual gandum? Bilakah hari Sabat berlalu dan kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan Eva, membesarkan Sikal, berbuat curang dengan raja palsu. Dia masih aja berbuat curang. Berbuat curang. Jadi saudara, banyak orang berbuat curang saudara. Bohongin timbangan. Jangan sekali-sekali rumah kita, tanahnya kita geser dikit. Dulu ada tuh, saya punya rumah di Serang gitu, apa di Tanjung Lesung. Tetangga saya tuh geser patoknya ke lebih luas lagi. Jangan. Bahkan kita dulu pernah, Bu Ida beli sarang walet, sarangnya dibuka, dicuci, banyak peluru-pelurunya, apa, gotri-gotri. Kayaknya berat. 1 kilo kok nggak banyak. Benar, begitu cuci ada gotri-gotrinya di dalam sarang walet. Sebab berat. Ya kan? Jadi banyak orang curang merubah timbangan. Ya, di pasar mungkin 1 kilo ayam diganjel timbangan kayak timah, kan? Akalnya aja untuk apa? Nggak untung banyak. Tapi untung banyak itu berbuat dosa tidak boleh, ya. Supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena pasang kasut dan jual terigu rongsokan. Tadi katakan orang utang hanya untuk beli hal kecil seperti sepatu aja, kita ambil keuntungan besar. Ditindas, dikasih bunga besar kayak rentenir, kan? Dan untuk beli panci, beli apa, untuk beli sepatu, itu kita tekan bunganya. Itu orang-orang jahat, ya. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan Israel mereka. Tuhan ingat terus saudara. Kalau kita buat jahat, ya tidak bertobat, Tuhan ingat. Tapi kalau kita bertobat, Tuhan lupakan semua dosa-dosa kita. Ya, ini sudah mau selesai saudara. 2 set lagi. Hukuman Tuhan atas Israel. Ya, ini dihukum akhirnya Tuhan. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kapung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit sedih. Yang 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Tuhan tidak mau ditemui. Buat masa hukuman, begitu dihukum, dia sudah terlambat, dia cari Tuhan, Tuhan tidak mau menemui. Nanti kalau sudah bertobat, masuk ke masa tribulasi, penyiksaan, aniaya, ya, mau dibunuh, sudah bertobat, Tuhan tidak dengar. Terlambat. Tapi sudah bisa selamat kalau sudah mau, oke, aku mau mati untuk nama Yesus. Dibunuh, disiksa, dianiaya berat, cukil mata kita, diapain, kita tetap percaya Yesus, kita bisa selamat. Tapi kalau kata, Tuhan ampuni aku, dulu waktu aku dengar khotbah di HOC, tapi aku gak bertobat. Sekarang semua orang HOC naik, hanya aku sendiri yang belum naik, saudara. Aku ditinggal di masa tribulasi, Tuhan. Tolong Tuhan, berikanlah kasihan-Mu. Dia bilang, nehi. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Tetapi tidak mendapatkannya. Mereka lapar akan firman Tuhan. Lapar akan Tuhan. Kenapa lapar? Karena sedang dihukum. Dianiaya. Terlambat. Ya kan, dan kamu temui. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak taruna karena haus. Mereka bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan itu berhala lagi kan? Dan demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah
dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Semua akan dimusnahkan Tuhan. Tidak bangkit pada hari kebangkitan, tapi akan dibangkitkan untuk dimasukkan ke neraka. Orang jahat nanti tidak akan bangkit kalau Tuhan datang. Tapi orang benar kalau mati bangkit ke surga. Kalau orang jahat dia bangkit, nanti dibangkitkan pada akhir dunia ini untuk dihukum, dimasukkan ke neraka. Ya, ayat terakhir, Israel akan dipulihkan. Amos 9 ayat 11-15 ini Israel dipulihkan, ya, bertobat dipulihkan. Ya. Amos, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh, akan menutup pecahan dindingnya dan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu, ya, kala. Jadi Tuhan mulai gini, dulu ada bait Allah, ada pondok Daud, ya kan? Kemah Daud ada pondok pujian, ada tabut perjanjian, tabut Allah. Di pondok ini penyembahan dan pujian, dan Tuhan akan memulihkan nanti kelak, ya. Akhirnya apa? Rontok itu roboh bait Allahnya, dan Tuhan ngomong bait Allah sudah nggak ada lagi, tapi bait Allah itu ada tubuhmu, hidupmu, ya, tubuhmu adalah bait Allah, dan akan kembalikan restorasi pondok Daud yang lama, ya, ke yang baru hati kita. Jadi hati kita memuji Tuhan. Pujian-pujian tidak ada lagi di bait Allah yang sudah rontok, sudah roboh, ya, di Israel kan. Tapi ada di hati kita. Hidup kita, hati kita adalah pondok Daud yang sudah direstorasi, yang sudah dipulihkan. Maka di hati kita selalu ada pujian penyembahan, ya. Maka kita puji Tuhan, sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka itulah merestorasi, mengembalikan kembali pondok Daud yang telah roboh yang lama, yang Yerusalem dipulihkan, ya, menjadi pondok Daud di hati kita, ya, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom, segala bangsa yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tetap menyusul penuai, dan pengirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Jadi dipulihkan semua. Banjir anggur, kelimpahan, semua ada semua. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan untuk mendiaminya. Mereka akan menanaminya kebun anggur dan minum anggurnya. Kayak dulu kan enggak, dia nanam anggur, dia enggak minum anggurnya. Bahkan rumah tidak menempatinya. Tapi nanti kelak orang Israel akan menanam anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang kuberikan kepada mereka, firman Tuhan. Nanti pondok Daud ada 1000 tahun. Tuhan mendirikan, dan semua suku Israel, bersuku dikumpulkan semua di kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah, orang dihukum semua, Tuhan datang bersama kita yang dibangkitkan, yang diangkat. Kita akan menduduki, mendiami kerajaan 1000 tahun bersama 12 suku Israel yang dipulihkan. Inilah pondok Daud nanti di zaman Yesus, kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi siap-siap saudara, kita benar-benar mulai bertobat, ya. Di musik siap, ya, bertobat sungguh-sungguh. Mungkin saat ini kita ada masalah apapun, ada masalah keuangan, bisnis, pekerjaan, sakit, penyakit, Tuhan sedang menegur kita, bukan membenci kita, bukan membenci kita. Justru Tuhan sayang sama kita kalau kita ada sakit penyakit, ada masalah, ada apa. Karena Tuhan mencintai kita, supaya kita berbalik, bertobat, dan dipulihkan, ya. Bahkan kita akan diangkat ke surga, ya, mendiami kerajaan 1000 tahun di bumi, dan akan pindah ke langit yang baru dan bumi yang baru untuk selama-lamanya. Kita yang tua, yang sakit, ya sekarang ini mungkin lemah tubuhnya, jadi gagah ganteng. Yang mungkin yang encim-encim menjadi noni-noni, ya kan, noni-noni kan. Nanti yang aki-aki menjadi engkau-engkau. Mudah-mudah semua. Loh, kalau gitu seneng kan? Tapi baca Bible nggak mau. Mau nggak di surga? Yang mau angkat tangan dulu. Tapi harus ada konsekuensinya apa? Ibadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, ya, tegakkan keadilan, kasih, ya, itu penting, ya. Baru nanti bisa kita bertemu lagi di surga, ya. Amin. WL mana WL?
Ini semangat. Ya ini nyanyi yang benar nih, buktikan. Nyanyi yang semangat ya. Kalau nyanyinya begini ya gak masuk surga nanti. Ya dong, di surga ketemu Yesus terus kok. Ya, di gereja gak mau nyanyi ya nanti di surga percuma, gak muji Tuhan lagi. Di bumi aja lah gitu kan.